Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan pengingkaran dan sifat rupa Nabi Adam alaihissalam. Para ahli purbakala pada zaman ini menelusuri kota-kota yang lenyap dan sisa-sisa umat terdahulu agar mereka mengenal kehidupan nenek moyang. Mengetahui keadaan dan kondisi mereka, di samping minimnya informasi yang berhasil mereka gali, ia juga ilmu yang tidak murni, sehingga tidak menampakkan hakikat dan tidak menyisir kabut kelam yang menyelimutinya. Ia tidak kuasa menyibak tabir masa lalu yang dalam dengan kepastian. Lain urusannya dengan kedatangan wahyu Allah untuk membawa berita orang-orang terdahulu. Hal itu merupakan kekayaan tak ternilai harganya, karena ia menyuguhkan sesuatu yang nyata dalam keadaan bersih dan murni. Ia adalah ilmu yang diturunkan dari Zat yang Maha Mengenal lagi Maha Mengetahui, di mana tidak sesuatu pun di langit dan di bumi yang samar darinya. Sebagian ilmu ini tidak mungkin ditembus dengan jalan selain wahyu. Di antaranya, sebagian berita tentang babak kita, Adam alaihissalam, tentang sebagian tabiat dan ciri-cirinya yang kita warisi darinya. Sebagaimana beliau menyampaikan kepada kita sebagian syariat untuknya dan untuk anak cucu sesudahnya. Allah menciptakan Adam dalam keadaan sempurna dan lengkap, tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang yang tidak berilmu, bahwa manusia berevolusi dari hewan atau tumbuhan. Allah menciptakannya dari saat pertama dia diciptakan sebagai seorang yang berakal dan berbicara. Ia memahami apa yang dikatakan kepadanya dan dia menjawab dengan benar. Besar perhatian Allah kepada hambanya Adam alaihissalam. Dia berfirman kepadanya, manakala dia bersin, semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Dan barang siapa dirahmati oleh Tuhannya, maka dia mendapatkan perhatian. Mengucapkan tahmid. Dan Allah telah menjadikan salam sebagai penghormatan anak cucu dan keturunannya sesudahnya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Allah mengusap punggung Adam, maka berjatuhanlah semua jiwa dari anak cucu Adam yang akan diciptakan darinya sampai hari kiamat. Allah memegang itu dengan tangan kanannya dan Adam diberi pilihan antara kedua genggaman Tuhannya. Maka dia memilih tangan kanan Tuhannya dan kedua tangan Allah adalah kanan yang penuh berkah. Manakala Allah membukanya, ternyata di dalamnya terdapat Adam dan anak cucunya. Adam melihat anak cucunya yang akan diciptakan sesudahnya dan Allah telah menjadikan cahaya di antara kedua mata masing-masing. Adam juga melihat umur masing-masing telah tertulis di antara kedua mata mereka. Adam melihat seorang laki-laki dengan cahaya yang bagus. Dia bertanya tentangnya. Maka Allah memberitahukan bahwa dia adalah salah satu putranya yang akan muncul di sebuah umat sebagai salah satu umat terakhir. Putra itu bernama Daud yang diberi umur 60 tahun, dalam riwayat lain 40. Riwayat pertama lebih sahih. Adam merasa umur Daud pendek. Dia pun memohon kepada Allah agar menambah umur Daud. Allah menyatakan bahwa itulah umur yang ditetapkan oleh Daud. Lalu Adam memberikan sebagian umurnya kepada Daud untuk menggenapi menjadi 100. Nampak dari hadis tersebut bahwa Allah memberitahu Adam tentang umur yang ditulis untuknya, bahwa dia akan hidup 1000 tahun. Manakala umurnya telah mencapai 1000 tahun kurang 40, malaikat mau datang kepada Adam untuk mencabut nyawanya. Adam pun menyangkal keinginan malaikat maut.
Dia yang membantah malaikat yang hendak mencabut nyawanya sebelum ajalnya tiba. Nampak pula dari hadis tersebut bahwa Adam menghitung sendiri umurnya tahun demi tahun. Maka Adam mengingkarinya karena lupa. Dan anak cucu Adam mewarisi sifat-sifat bapak mereka. Mereka mengingkari seperti Adam mengingkari. Mereka lupa seperti Adam lupa. Oleh karena itu, Allah memerintahkan penulisan dan kesaksian untuk mengantisipasi pengingkaran orang-orang yang ingkar dan kelupaan orang-orang yang lupa. Demikian sedikit kisah tentang lupaan Nabi Adam dan ingkarnya Nabi Adam alaihissalam. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.